Kabupaten Dharmasraya memiliki alam nan indah yang tidak kalah dengan keindahan alam lainnya yang ada di wilayah Sumatera Barat. Secara geografi, Kabupaten Dharmasraya berada di ujung tenggara Provinsi Sumatera Barat. Kabupaten ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Sijunjung. Siapa sangka daerah ini memiliki wisata yang beragam, dimulai dari wisata hutan lindung yang terletak di Nagari Koto Besar dan wisata milenial, Alinia Farm and Park yang terletak di Jorong Lawai, Nagari Sitiung, Kabupaten Dharmasraya. Wah, penasaran kan? Pemirsa, hutan adat merupakan salah satu hutan lindung yang terdapat di Nagari Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya yang bernama Rimbo Tolang. Untuk meningkatkan potensi-potensi yang ada di nagari ini, maka saat ini wisatawan dapat berkunjung ke hutan adat ini. Nah, selain hutan adat juga terdapat wisata milenial yang bernama Alinia Farm dan Park yang juga menyediakan wahana bermain bagi wisatawan yang berkunjung. Selain itu juga wisata Alinia Farm ini menyediakan dikenal sebagai wisata terpadu yang memberikan edukasi kepada wisatawan yang berkunjung. Salah satunya edukasi mengenai peternakan ayam. Nah, seperti apa pesona hutan adat ini dan juga objek wisata Alinia Farm dan Park ini? Yuk ikuti saya di Sumbar Membangun. Perjalanan saya mulai dari wisata hutan adat yaitu Rimbo Tolang dan Rimbo Ubau. Nagari ini terkenal dengan masyarakat hukum adat yang berhasil mengharumkan nama Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat di kancah nasional. Mereka berhasil menjadi terbaik 3 pada Lomba Wana Lestari tahun 2021. Yang diselenggarakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia untuk kategori pengelola hutan adat. Perjalanan menuju hutan adat memang tidak mudah, memerlukan keahlian yang cukup untuk melewati jalan yang bergelombang dan bebatuan ini. Tidak jauh, namun menantang. Sesampainya di hutan adat, saya bahkan tidak menemukan jalan masuk ke hutan. Begitu terjaganya keaslian hutan ini. Hutan ini memiliki luas 35 hektar yang terdiri dari Rimbo Tolang 18 hektar dan Rimbo Ubau 17 hektar. Sekitar 1.400 pohon yang telah berhasil diidentifikasi. Suasana hening dengan kicauan burung dan jauh dari hiruk-pikuk kota membuat saya sadar begitu asrinya hutan ini. Hal yang paling menarik, hutan adat ini memiliki jenis pohon yang hampir tidak ditemukan lagi di daerah lain, seperti pohon kempas, kulim, dan meranti. Pak, ini pohon apa nih Pak namanya Pak? Yang ini salah satu pohon yang kita lestarikan, yang kita jaga selama Nagari Koto Besar ini berdiri. Yaitu salah satunya jenisnya kompe kalau bahasa kampungnya. Kemudian yang bahasa Indonesianya bahasa kempas. Tapi kalau untuk bahasa Latinnya saya kurang jelas juga. Pohon salah satu pohonnya ini di hutan adat kita ini lebih kurang 1.400 pohon yang kita identifikasi dan beberapa suku dari pohon tersebut.
Ini Pak, informasinya juga beberapa tanaman yang terdapat di hutan adat ini tidak ditemukan di daerah lain nih Betul. Pak. Nah ini nama-nama tanaman atau pohon-pohon yang tidak ditemukan di daerah lain ini apa saja? Ya, salah satunya ini yang kempas ini, kemudian kulim, kemudian meranti, yang langkah-langkahnya yang tidak ada lagi kita temukan di hutan-hutan yang ada di Indonesia Di ini. Indonesia. Ya. Dan ini Pak, kira-kira pohon yang sebesar ini berapa tahun nih Pak diperkirakan? Perkiraan kalau kita lihat ke belakang, sejarah Koto Besar ini yang telah memiliki 9 kerajaan, tuanku kerajaan yang memiliki raja 9 orang, lebih kurang 500 tahun sudah ada. 500 tahun sudah ada. Dan ukuran terbesarnya berapa ukurannya Pak? Pohon yang Diameter ada di- paling besar itu diameter 2 meter. 2 meter ya, diameternya. 2 meter. Ya. Untuk potensi-potensi yang ada nih Pak di hutan ini apa saja kira-kira Pak? Yang jelas potensi yang ada di hutan adat ini, yang pertama tujuan kita menjadikan hutan adat ini kan pertama untuk melestarikan, yang kedua untuk sebagai wisata edukasi yang jelasnya untuk anak-anak sekolah mulai dari SMP, SMA, kemudian kunjungan-kunjungan dari universitas atau mahasiswa yang ada di khususnya di Sumatera Barat dulu. Waktu itu tahun 2015 atau 2016 sudah ada kunjungan dari warga negara asing, yaitunya Jepang, berkunjung ke hutan adat ini. Hutan adat ini. Ya. Dan dukungan dari pemerintah sendiri untuk menjaga keaslian, kemudian kelestarian hutan ini Pak. Yang jelas pemerintah daerah sangat mendukung hutan adat ini. Yang pertama pemerintah daerah mendukungnya sudah menjadikan hutan adat ini, hutan lindung ini menjadikan hutan adat, yang mana telah di-SK-kan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Untuk luas hutan adat ini sendiri berapa hektar nih Pak? Kami mempunyai 2 hutan adat. Yang pertama, yang ini satu, yang namanya hutan adat Rimbo Tolang. Kemudian yang satu lagi hutan adat Rimbo Ubau namanya. Yang ini luasnya lebih kurang 18 hektar, yang satu lagi 17 hektar. Jadi kami memiliki 35 hektar hutan adat. Untuk pembenahan sendiri itu dalam bentuk apa Pak? Pembenahannya contohnya ke depannya mungkin kami akan membuat ikon dari hutan adatnya seperti gerbang hutan adat, kemudian pendoponya atau rumah informasinya, kemudian untuk pembenahan sebelah sini juga ada potensi yang bisa untuk mendukung hutan adat ini. Contohnya untuk sungai, kami akan membenahi tersebut, menormalisasikan, menjadikan wisata alamnya nanti. Putri mau lihat-lihat nih Pak, pohon yang lainnya boleh kita Boleh. cek Pak? Iya. Ukuran pohon terbesar yang terdapat di hutan ini berdiameter 2 meter. Berdasarkan sejarah Nagari Koto Besar, hutan ini sudah ada sejak 500-an tahun lalu. Waktu yang tidak sebentar. Wah, kita berapa orang nih Bang? 6 orang. Jadi pemirsa, kita untuk melingkari pohon ini kita membutuhkan 6 orang. Cukup besar ya. Wow. Istimewanya, hutan ini tidak hanya sebagai hutan adat, namun hutan ini juga sebagai wisata edukasi yang memberikan pengetahuan bagi wisatawan yang berkunjung, seperti dari kalangan pelajar maupun masyarakat lainnya. Bahkan, wisatawan dari Jepang juga pernah loh berkunjung ke wisata edukasi ini. Dengan dukungan pemerintah setempat, tentunya hutan ini masih membutuhkan pembenahan agar hutan ini semakin dikenal oleh wisatawan hingga ke mancanegara. Nasihat nih Pak, kami penerus kedepannya gimana nih Pak? Oh, kalau untuk nasihatnya bagusnya orang tua lagi nak. Orang tua, bagaimana Pak untuk kami ini Pak? Ya kalau dek kami di Sikoko, dena muda-muda itu sejak di nenek moyang kita hutan kok tak boleh diambil, tak boleh ditebang.
Jadi selanjutnya nanti sampai baik itu juga kita tidak boleh diambil, tidak boleh ditebang. Walaupun saketek di pinggir-pinggirnya tidak boleh. Jadi karena deklah banyak loh kawan-kawan dari provinsi segala macam yang mengunjung kemari, itu terlebih ketat dek kita untuk menjaga hutan kok. Dan sampai iko lah banyak dikunjung gugang besok aku lah ditumbang lo kayu lah diambil lah untuk balok segala macam itu tidak boleh. Merusak tidak boleh di hutan kok. Tapi dak iko aja termasuk yang di bawah tuh, bau-bau tuh. Bau-bau ya. Memang dak jo boleh. Itu makanya dek kita kan lah dibuat jalan melingkar kok. Itu makanya dilarang. Mau rusak hutan kok dilarang. Apa saja dak boleh diambil. Itu kan mudah-mudah kan. Baik itu. Itu itu. Ya, hutan adat ini merupakan hutan lindung satu-satunya yang ada di wilayah Sumatera Barat yang berada di luar kawasan. Untuk itu, peran dari masyarakat dan pemerintah daerah menjadi kunci utama dalam melestarikan hutan adat ini.